Di sudut pasar yang ramai dengan teriakan pedagang dan hiruk-pikuk pembeli, duduklah seorang kakek renta bernama Pak Samin. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan rambutnya memutih seluruhnya. Di hadapannya ada sebuah kotak kayu usang berisi peralatan semir sepatu yang sudah menemaninya puluhan tahun. Dengan tangan yang gemetar namun penuh ketelitian, ia selalu menggosok sepatu pelanggan hingga berkilau, seakan cahaya dari masa lalunya yang penuh luka ikut terpancar di sana. Setiap pagi, Pak Samin datang lebih awal dari para pedagang. Ia menempati pojok kecil di samping warung kopi tua, tempat yang baginya sudah seperti rumah kedua. Saat orang-orang sibuk dengan dagangan, Pak Samin hanya duduk sambil menunggu ada yang datang untuk menyemirkan sepatu. Kadang, sehari hanya ada satu pelanggan. Kadang, tak ada sama sekali. Namun, ia tetap bertahan, karena dari situlah ia mencari sesuap nasi. Meski sudah renta, Pak Samin tidak pernah mengeluh. Ia selalu menyapa dengan senyum, meski giginya sudah banyak tanggal. Anak-anak kecil di pasar menyukainya, sering berlarian mendekat untuk melihat betapa sabarnya kakek itu menggosok sepatu hingga mengkilap. Bagi mereka, Pak Samin hanyalah seorang kakek sederhana yang hidup pasrah, tak pernah marah, apalagi mengangkat tangan. Namun di balik ketenangan wajah tuanya, tersimpan mata yang penuh dengan kenangan pahit. Sesekali, ketika tak ada seorang pun yang memperhatikan, tatapannya menerawang jauh ke langit, seakan ada sesuatu yang berat di dalam hatinya. Orang-orang hanya menganggap itu kebiasaan seorang tua yang suka melamun, padahal ia sedang berbicara dengan masa lalunya yang kelam. Hari itu, suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Aroma sayur mayur, ikan asin, dan gorengan bercampur jadi satu. Keringat bercucuran dari wajah para pedagang. Suara tawar-menawar beradu dengan teriakan tukang parkir. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, Pak Samin tetap duduk dengan tenang, menunggu orang yang mau mempercayakan sepatunya untuk ia semir. Kotak kayu di depannya tampak rapuh, namun terawat, seperti dirinya yang sudah tua namun tetap menjaga kehormatan dalam kesederhanaan. "Pak, semirkan sepatu saya ya," ucap seorang pemuda dengan suara riang. Mata Pak Samin berbinar, tangannya segera bekerja dengan cekatan. Ia mengeluarkan sikat kecilnya, mulai menyapukan semir ke permukaan kulit sepatu. Dengan gerakan halus, seakan setiap sapuan itu bukan hanya membersihkan debu, tapi juga meredam luka yang sudah lama ia pendam. Setelah selesai, pemuda itu tersenyum puas dan meninggalkan beberapa lembar uang. Pak Samin menunduk hormat, lalu menyelipkan uang itu ke kantong bajunya yang lusuh. Sekilas, ia menatap uang itu lama sekali, seakan begitu berharganya hasil keringat yang didapat dari kerja keras, bukan dari meminta atau merampas. Tak ada yang tahu, di balik tubuh kurus dan sikap sabarnya, Pak Samin pernah hidup dalam dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan darah, pertarungan, dan dendam. Tapi semua itu sudah lama ia tinggalkan. Kini, ia memilih menjadi tukang semir sepatu di pasar, berusaha menebus masa lalu dengan hidup sederhana. Namun, takdir sudah menunggu di depan, dan sebentar lagi, ketenangan pasar itu akan terusik oleh gelombang yang akan membangkitkan kembali sisi gelap dalam dirinya. Di tengah keramaian pasar yang penuh dengan warna, ada satu sisi gelap yang selalu menebarkan rasa takut. Sisi itu bernama Bargo dan kelompoknya, preman-preman muda yang merasa pasar adalah kerajaan mereka. Dengan tubuh kekar, tato menghiasi lengan, dan tatapan mata penuh arogansi, mereka berjalan beriringan bak penguasa. Setiap langkahnya membuat pedagang menunduk, enggan menatap langsung, seakan mata mereka adalah kutukan yang bisa mendatangkan malapetaka. Bargo, sang pemimpin, selalu membawa sebilah golok, yang diselipkan di pinggang. Ia tak pernah benar-benar menggunakannya, tapi cukup untuk membuat pedagang ciut nyali. Tawa kerasnya sering terdengar di antara suara pasar, menertawakan ketakutan orang-orang yang tak berani melawan. "Hei, mana uang keamanannya?" teriaknya. Menepuk keras meja salah satu pedagang sayur, membuat si pedagang langsung gemetar sambil menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Para pedagang sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Mereka pasrah, karena melawan berarti mengundang bencana. Barang dagangan bisa diacak-acak, bahkan tubuh mereka bisa jadi sasaran pukulan. Mereka hanya bisa menunduk, berharap uang yang hilang bisa terganti dengan rezeki lain. Tapi setiap kali preman itu lewat, pasar seakan kehilangan napasnya. Pak Samin melihat semua itu dari kejauhan. Matanya yang renta memandang penuh iba pada para pedagang yang tertindas. Ia menunduk, berpura-pura sibuk membersihkan sikat semirnya,
berharap tidak diperhatikan oleh gerombolan preman itu. Namun, dalam hatinya, ada gelombang kecil yang bergolak. Ia tahu, tak ada satupun dari pedagang berani menentang, karena ketakutan sudah berakar terlalu dalam. Ketika Bargo berjalan mendekat, pasar seakan hening. Hanya terdengar langkah sepatunya menghentak lantai pasar yang kotor. Ia melirik ke kiri dan kanan, memastikan semua mata tertuju padanya. Lalu, tatapannya jatuh pada Pak Samin yang sedang sibuk mengelap sepatu milik seorang pelanggan. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum penuh niat buruk. Kakek tua, kamu juga cari makan di sini ya? Bargo membuka percakapan dengan nada mengejek. Sepasang mata tajamnya menelusuri kotak semir yang usang. Lumayan tuh buat nambah uang rokok, tambahnya, membuat anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Pak Samin hanya menunduk, pura-pura tak mendengar. Suasana pasar mendadak menjadi tegang. Beberapa pedagang mencuri pandang, khawatir apa yang akan terjadi. Mereka tahu bagaimana nasib orang-orang yang berani membantah Bargo. Sementara itu, Pak Samin tetap diam, mencoba menjaga ketenangan. Namun, di balik diamnya, ada sorot mata yang mulai bergetar, pertanda badai lama dalam dirinya perlahan bangkit. Bargo semakin mendekat, langkahnya berat namun penuh kesombongan. Tangannya hampir menyentuh kotak semir Pak Samin. Saat itu, semua orang di pasar menahan napas. Mereka tahu, sebentar lagi sesuatu akan terjadi. Dan meski Pak Samin tampak pasrah, dalam hatinya ia berbisik lirih, jangan kau sentuh kotak ini, karena itu bukan sekadar kayu usang, tapi saksi hidup perjalanan dan pengendalian diriku. Suasana pasar mendadak sepi ketika Bargo jongkok di depan Pak Samin. Tatapannya menusuk, senyum sinis masih menempel di bibirnya. Dengan gerakan cepat, ia meraih kotak semir kayu tua itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Wah, ini yang bikin kau bisa makan tiap hari ya, kek? Hahaha, ejeknya, disambut tawa kasar anak buahnya. Pak Samin hanya menunduk, kedua tangannya bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena amarah yang berusaha ia bendung. Sudah, nak, jangan main-main dengan itu. Itu cuma alat kerjaku, ucap Pak Samin dengan suara lirih, penuh kesabaran. Ia mencoba menahan diri, meski hatinya bergemuruh. Bagi orang lain, itu hanyalah kotak kayu usang. Tapi bagi Pak Samin, kotak itu saksi bisu perjuangan hidup, bahkan simbol bahwa ia memilih meninggalkan jalan kekerasan demi mencari rezeki halal. Namun, Bargo tak peduli. Dengan congkak, ia merogoh kantong Pak Samin, mengambil beberapa lembar uang hasil semir pagi itu. Hahaha, segini doang, kasihan amat hidupmu, kek. Sudah tua, masih kerja kayak kuda. Tenang, uangmu nggak sia-sia, ini buat keamanan pasar, katanya sambil menepuk-nepuk wajah Pak Samin dengan kasar. Orang-orang sekitar hanya bisa menyaksikan tanpa berbuat apa-apa. Beberapa pedagang perempuan menutup mulut, takut bersuara. Ada yang menunduk dalam-dalam, ada pula yang mengalihkan pandangan, seakan pura-pura tak melihat. Mereka tahu, sekali saja ikut campur, dagangan mereka bisa hancur berantakan atau malah nyawa yang jadi taruhan. Pak Samin merasakan wajahnya panas, bukan karena tamparan Bargo, tapi karena harga dirinya diinjak. Tapi ia tetap menahan diri. Dengan mata berkaca-kaca, ia hanya memandang uang hasil keringatnya berpindah ke tangan orang yang tak tahu arti jerih payah. Sabar, Samin, kau sudah berjanji meninggalkan semua itu. Kau bukan lagi bajra hitam. Kau hanya tukang semir, bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan bara yang mulai menyala. Setelah puas mempermainkan, Bargo melempar kotak semir itu ke tanah. Bunyi kayu jatuh terdengar keras, membuat semua orang kaget. Sikat, kain lap, dan semir berhamburan di lantai pasar yang kotor. Anak buah Bargo tertawa terbahak-bahak, seolah menyaksikan tontonan lucu. Sementara Pak Samin menunduk, perlahan merapikan kembali barang-barang itu satu persatu. Lain kali, siapkan lebih banyak, kek. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kotak reotmu itu lenyap selamanya, ucap Bargo dengan tatapan penuh ancaman, lalu berbalik meninggalkan Pak Samin sambil tertawa puas. Suasana pasar kembali ramai, namun kali ini terasa lebih dingin, seakan ada luka yang tertinggal di udara. Pak Samin duduk kembali di bangkunya, menggenggam kotak kayu itu erat-erat. Dari ujung matanya, ada kilatan yang hanya ia sendiri yang tahu, kilatan masa lalu. Ia masih bisa menahan diri kali ini, tapi dalam hatinya, sebuah bisikan mulai menggema, sabar ada batasnya.
Jangan sampai mereka mengira aku ini selamanya tak berdaya. Malam itu, setelah pasar sepi dan semua pedagang pulang, Pak Samin masih duduk di bangku kayunya. Kotak semir yang tadi siang dilempar Bargo ia pangkuk erat-erat, seakan takut akan direbut lagi. Tangannya yang keriput menyentuh permukaan kayu yang sudah retak, dan matanya berkaca-kaca. Kenangan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam perlahan muncul, merobek kembali luka yang sudah ia jahit dengan susah payah. Di benaknya, terbayang masa muda ketika ia masih dikenal sebagai Bajra Hitam, pendekar yang namanya ditakuti di banyak daerah. Tangannya dulu berlumur darah musuh, langkahnya membawa teror. Ia pernah hidup dalam lingkaran dendam dan balas dendam, sampai akhirnya seorang wanita, istrinya, membuatnya sadar bahwa kekerasan hanya meninggalkan kehancuran. Demi wanita itulah ia meninggalkan dunia persilatan, memilih hidup sederhana sebagai tukang semir sepatu. Namun takdir berkata lain, istrinya meninggal lebih dulu, meninggalkan luka mendalam di hati Pak Samin. Sejak itu, ia bersumpah tak akan lagi mengangkat tangan untuk melukai siapapun. Ia hanya ingin hidup damai, meski harus bergelut dengan kemiskinan. Kotak semir itu adalah simbol pengorbanannya, tanda bahwa ia lebih memilih kehormatan sederhana ketimbang kejayaan yang berdarah. Kini sumpah itu terguncang, uang hasil keringatnya direbut, kotak semirnya dihina, dan dirinya dipermalukan di depan orang banyak. Dalam hati, Pak Samin bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesabaran ini benar-benar jalan yang benar? Ataukah aku hanya membiarkan kezaliman tumbuh semakin besar? Pertanyaan itu menyesakkan dada, membuatnya sulit bernapas. Pak Samin menggenggam sikat kecilnya, lalu menatapnya lama. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat tangannya bukan memegang sikat, melainkan sebilah pedang. Tangannya gemetar, bukan karena lemah, tapi karena ia merasakan denyut lama kembali bangkit, denyut amarah yang pernah membuatnya ditakuti banyak orang. Di luar pasar, suara anjing melolong panjang. Angin malam berhembus dingin, seolah mengabarkan badai yang akan datang. Pak Samin menutup matanya, mencoba mengusir bayangan masa lalu. Tapi suara Bargo dan tawa kasarnya terus terngiang-ngiang di telinga. Seperti cambuk yang menyayat hati, memaksa luka lama kembali terbuka. Dengan langkah berat, ia pulang ke rumah kecilnya di pinggir kampung. Rumah itu berdinding bambu, sederhana, tapi penuh kenangan bersama istrinya. Di sudut rumah tergantung sebilah pedang tua yang sudah lama ia kubur dalam debu, warisan masa lalunya. Pak Samin berdiri lama di depannya, matanya berkaca-kaca, seakan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Apakah aku harus kembali pada Bajra Hitam? Bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Lalu ia menunduk, meneteskan air mata. Ia tahu, jika pedang itu kembali ia genggam, maka darah akan tumpah. Namun ia juga sadar, jika ia terus diam, ketidakadilan akan semakin merajalela. Malam itu, dilema menghantui hatinya, membuka luka lama yang seharusnya sudah terkubur bersama masa lalu. Pagi berikutnya, pasar kembali ramai dengan hiruk-pikuknya. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli tawar-menawar dengan suara tinggi, dan aroma sayur segar bercampur dengan bau ikan asin yang menusuk. Namun di tengah semua keriuhan itu, ada satu sudut yang tampak muram, bangku kecil Pak Samin. Wajahnya lesu, matanya sembab karena malam sebelumnya ia tak bisa tidur. Kotak semir tua di depannya sudah ia rapikan, seolah tak pernah jatuh dan dihina. Tapi hatinya masih bergetar, menahan bara yang mulai membesar. Belum lama ia duduk, suara tawa keras kembali terdengar. Suara itu sudah sangat dikenalnya, suara yang membuat jantung para pedagang serasa berhenti berdetak. Bargo dan gerombolannya datang lagi. Dengan langkah pongah, mereka menyusuri lorong pasar, menepuk-nepuk bahu para pedagang sambil menagih uang keamanan. Para pedagang buru-buru menyerahkan uang, tak ada satupun yang berani melawan. Mata Bargo langsung mencari mangsa baru. Tatapannya jatuh pada Pak Samin. "Heh, kakek tua," teriaknya sambil berjalan mendekat. "Kemarin sudah kukasih peringatan, sekarang mana setoranmu?" Tawa anak buahnya menyambung, seakan ejekan itu adalah musik favorit mereka. Pak Samin menunduk, tangannya gemetar di atas sepatu yang sedang ia gosok. Ia sudah menduga hari ini akan datang lagi. Dengan suara lirih, ia berkata, "Nak, kemarin sudah kalian ambil. Hari ini aku belum dapat apa-apa." Suaranya penuh kesabaran, tapi juga terdengar getir. Bargo mendengus, lalu menendang kotak semir itu hingga berguling. Sikat, kain lap, dan semir berhamburan di lantai kotor. "Alasan,"
Semua orang di sini bayar. Kenapa cuma kamu yang enggak? Jangan pura-pura miskin di depan gue. Bentaknya, wajahnya mendekat hanya beberapa jengkal dari wajah Pak Samin. Seisi pasar terdiam. Beberapa pedagang wanita menutup mulut, menahan isak. Anak-anak kecil yang biasa suka bermain dekat Pak Samin berlari menjauh, takut melihat pemandangan itu. Semua orang tahu, kakek renta itu terlalu lemah untuk melawan, tapi tak seorang pun berani menolong. Pak Samin menghela napas panjang, lalu meraih kotak semirnya yang jatuh. Tangannya kotor oleh debu dan tanah, namun ia tetap merapikannya perlahan. Di balik wajah sabarnya, matanya menatap tajam ke arah Bargo. Sebuah kilatan amarah yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan muncul, meski hanya sesaat. Bargo menyeringai, merasa menang. Ia merogoh saku Pak Samin sekali lagi, mengambil sisa uang yang masih ada. Ingat, kek, besok aku datang lagi. Kalau nggak ada setoran, kau yang aku hajar. Katanya sambil meludah ke tanah, lalu pergi tertawa keras. Pasar kembali bergemuruh, tapi bagi Pak Samin, semuanya hening. Di dalam dadanya, api yang selama ini ia kubur mulai menyala semakin terang, seakan bersiap menelan siapapun yang berani mengusik harga dirinya lagi. Malam itu, Pak Samin kembali duduk sendirian di rumah bambunya yang sederhana. Lampu minyak yang redup, berayun pelan tertiup angin malam, memantulkan bayangan wajah tuannya di dinding. Kotak semir yang tadi siang ditendang Bargo kini ia letakkan di hadapannya. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang penuh goresan, seakan mengusap luka lama. Namun kali ini, hatinya terasa lebih berat. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang dulu berusaha ia bunuh dendam. Ia menatap pedang tua yang tergantung di sudut rumah. Pedang itu sudah berkarat, namun sinarnya masih sanggup menusuk hati siapapun yang memandang. Dalam hatinya, suara lirih terdengar, seperti bisikan dari masa lalu, kau bukanlah kakek renta. Kau adalah bajra hitam, jangan biarkan mereka menginjak harga dirimu. Balas. Samin, balas. Bisikan itu begitu jelas, membuat tubuhnya merinding. Pak Samin menggeleng kuat-kuat, mencoba melawan. Tidak, aku sudah berjanji, aku sudah meninggalkan semua itu. Aku hanya tukang semir, bukan lagi pendekar. Namun, semakin ia menolak, semakin keras bisikan itu menggema. Ia bahkan bisa merasakan kembali getaran darah muda dalam tubuhnya, denyut yang dulu membuatnya disegani sekaligus ditakuti. Ingatan demi ingatan berkelebat, wajah istrinya muncul, tersenyum lembut, seolah berkata, sabar, Samin. Kau sudah memilih jalan ini demi kebaikan. Tapi wajah Bargo segera menimpanya, tawa kasarnya menggema, menodai setiap kenangan indah. Tawa itu seperti cambuk yang mencabik-cabik harga diri Pak Samin, membuat sabarnya runtuh sedikit demi sedikit. Ia berdiri, mendekati pedang yang tergantung. Tangannya terulur, namun terhenti beberapa jengkal sebelum menyentuhnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdetak kencang. Apakah aku harus kembali pada jalan lama itu? Apakah dengan darah keadilan bisa ditegakkan? Bisiknya dengan suara parau. Di luar rumah, angin berhembus kencang, membuat daun bambu berderak-derak. Seakan alam pun ikut bersekongkol dengan kegelisahan batin Pak Samin. Ia menutup mata, lalu terdengar suara lain dalam dirinya. Lebih tajam, kesabaran ada batasnya. Jika kau diam, mereka akan terus menindas. Bukan hanya dirimu, tapi semua orang di pasar itu. Pak Samin terduduk kembali, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata jatuh, bercampur dengan amarah yang membara. Ia sadar, bisikan itu benar adanya. Jika ia terus bersabar, maka para preman itu akan semakin berkuasa. Tapi jika ia mengikuti bisikan dendam, maka bajra hitam yang dulu akan terlahir kembali, dan itu berarti darah akan kembali tumpah. Malam itu, Pak Samin berperang dengan dirinya sendiri. Antara janji yang ia pegang pada almarhum istrinya, dan harga diri yang diinjak-injak tanpa belas kasih. Bisikan dendam semakin keras, semakin sulit ia redam. Dan dalam keheningan malam, sebuah keputusan perlahan terbentuk, meski Pak Samin sendiri belum berani mengakuinya. Pagi itu, pasar kembali dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Aroma sayur segar, ikan asin, dan rempah bercampur jadi satu, namun hati Pak Samin terasa berat. Ia menatap kotak semir yang sudah ia rapikan, tangan gemetar karena malam sebelumnya ia tak bisa tidur. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berbeda, sebuah ketegangan yang tak bisa diabaikan. Langkah-langkah berat terdengar di lorong pasar. Bargo dan anak buahnya muncul lagi,
senyum sinis terlukis di wajah mereka. Semua orang menunduk, merasa tegang. Suara tawa mereka terdengar lebih keras, lebih menyakitkan dari sebelumnya, seolah sengaja ingin menyingkirkan rasa sabar yang tersisa di hati Pak Samin. Bargo menepuk-nepuk bahu seorang pedagang dan melontarkan ejekan. "Mana setoranmu, kek? Kemarin masih sedikit, hari ini harus lebih banyak." Tatapannya menembus ke arah Pak Samin. Kali ini, ia berjalan lebih cepat, mengitari bangku tua kakek itu, seolah ingin menaklukkan semua yang ada di depannya. Pak Samin tetap duduk, menunduk, wajahnya tampak lemah. Namun matanya yang keriput mulai menyala tajam, sorot yang sama yang pernah membuat musuh-musuhnya gentar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pemalakan biasa. Ini adalah ujian terakhir kesabarannya. Bargo meraih kotak semir itu, melemparkannya ke tanah dengan kasar. Barang-barang di dalamnya berhamburan, sikat, kain lap, semir, semuanya berantakan. "Hahaha, kau kira ini cukup untuk hidup di pasar? Lihat ini, kek, sepenuhnya tak berguna," teriaknya, diikuti tawa anak buahnya. Pedagang di sekitar menahan napas, beberapa menutup wajah, takut ikut menjadi sasaran. Semua menunggu, apakah kakek renta itu akan pasrah lagi atau akhirnya ada sesuatu yang terjadi. Pak Samin menghela napas panjang, kemudian perlahan berdiri. Tubuhnya tua dan kurus, namun aura yang keluar kini berbeda, penuh ketegangan dan amarah yang terpendam puluhan tahun. Bargo mendekat, tertawa meremehkan. Tapi saat tangannya hampir menyentuh kotak semir, Pak Samin menatap lurus ke matanya. Kilatan yang muncul di mata kakek itu bukan lagi ketakutan. Itu adalah kilatan bajra hitam, pendekar legendaris yang sudah lama terkubur dalam kesabaran palsu. Semua orang yang melihatnya merasakan hawa berbeda, bahwa sesuatu besar akan segera terjadi. Tiba-tiba, udara di pasar seakan membeku. Bargo mundur sedikit, ragu. Pedagang menahan napas. Pak Samin mengangkat kotak semirnya dengan satu tangan, wajahnya menegak, suara lirih tapi penuh kewibawaan terdengar, "Cukup, ini sudah batasnya." Kata-kata itu menggema di lorong pasar, menandai awal kebangkitan yang tak bisa lagi dihindari. Pasar yang biasanya ramai kini terasa tegang. Semua pedagang menunduk, menahan napas, menatap Pak Samin yang berdiri di tengah lorong dengan kotak semir di tangannya. Tubuhnya renta, tapi aura yang keluar membuat udara di sekitarnya seakan membeku. Beberapa anak kecil menempel di kaki orang tua mereka, takut menatap wajah kakek itu yang kini berbeda dari biasanya. Bargo melangkah maju, wajahnya masih menyeringai. "Hahaha, kakek tua, kau mau apa? Lari dari tempatmu, atau mau kubuat makin memalukan?" ejeknya, tapi kali ini nada suaranya terdengar sedikit ragu. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Samin yang membuat bulu kuduknya merinding. Pak Samin menatap lurus, matanya berkilat seperti besi yang diasah tajam. Tangan keriput itu mengepal, sementara kilatan kemarahan dan pengalaman masa lalunya terlihat jelas. Ia tidak bergerak cepat, tapi setiap gerakan tubuhnya memancarkan kewaspadaan yang menakutkan. Pedagang di sekitar menahan napas, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar pertengkaran biasa. Bargo menendang kotak semir Pak Samin yang sudah diangkat, mencoba menguji kesabaran kakek itu. Tapi Pak Samin menangkis dengan lincah, tubuhnya meski tua, bergerak dengan ketepatan yang tak bisa dipercaya. Sebuah sapuan tangan saja sudah cukup membuat Bargo mundur setapak. Semua orang yang menyaksikan terperangah, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Anak buah Bargo berteriak, mencoba membantu pemimpinnya, namun gerakan mereka menjadi lambat, ragu. Mereka belum pernah melihat aura ketakutan dari seorang kakek renta. Suasana pasar berubah drastis, tawa mereka yang biasanya menggelegar kini lenyap, digantikan oleh kekakuan dan kebingungan. Pak Samin mengangkat kotak semirnya tinggi, menatap Bargo. Suaranya tenang, namun setiap kata menggema di lorong pasar, "Ini sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menguasai tempat ini lagi." Kata-kata itu bagaikan guntur yang memecah kesunyian, memberi tanda bahwa pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Bargo menatap kakek itu, ketakutan mulai merayapi wajahnya. Anak buahnya saling berpandangan, merasa situasi kini berbalik. Siapapun yang selama ini meremehkan Pak Samin kini tahu, di balik tubuh renta itu tersimpan kekuatan yang tak pernah mereka duga. Dan di tengah lorong pasar, di antara meja dagangan dan tumpukan sayuran, udara menjadi tegang. Semua orang menahan napas. Pasar yang biasa ramai kini seperti panggung pertarungan,
menunggu benturan antara kebaikan yang dipertahankan oleh seorang kakek tua dan keangkuhan preman yang sudah terlalu lama berkuasa. Tanda-tanda pertarungan sudah jelas, dan tak ada jalan kembali. Udara di pasar seakan membeku saat Pak Samin menarik napas panjang. Mata tuanya menatap Bargo dan anak buahnya dengan sorot yang membakar. Ia mengangkat kotak semirnya, bukan lagi sekadar alat, tetapi simbol perlawanan terhadap semua ketidakadilan yang selama ini menindas. Tubuhnya meski renta, kini seakan dipenuhi energi yang tak terlihat, seperti gelombang kemarahan yang siap meledak. Bargo melangkah maju, masih mencoba mengejek, namun langkahnya mulai goyah. Pak Samin bergerak cepat, satu tangan menangkis serangan Bargo, satu tangan lagi mendorong kotak semir ke arahnya. Dalam sekejap, Bargo kehilangan keseimbangan dan terjatuh, terhuyung di antara tumpukan sayuran dan kursi kayu. Anak buahnya terdiam, tak menyangka kakek renta ini memiliki ketangkasan luar biasa. Pak Samin tidak menyerang sembarangan. Setiap gerakannya terukur, cepat, namun mematikan. Sapuannya mengenai lengan Bargo yang mencoba meraih pedang kecil di pinggangnya, membuatnya tersentak mundur. Suara benturan dan hentakan kaki terdengar di seluruh lorong pasar, menggetarkan hati para pedagang yang menonton dari jauh. Anak buah Bargo berlari maju untuk membantu, namun langkah mereka dihadang oleh gerakan cepat Pak Samin. Sekali tepukan tangan, seorang preman tersungkur ke tanah. Sekali tendangan ringan, seorang lain kehilangan keseimbangan. Semua orang yang melihat terdiam, ketakutan campur kagum pada kekuatan dan ketepatan gerakan kakek itu. Bargo mencoba bangkit kembali, wajahnya merah karena amarah dan malu. "Kau tua, kau seharusnya lemah," bentaknya, namun suaranya terdengar ragu. Pak Samin hanya menatapnya, tidak berbicara. Aura ketenangan yang mengerikan muncul, seolah berkata bahwa usia hanyalah angka, dan dendam yang benar bisa membangkitkan legenda. Pasar yang biasanya ramai kini hening. Pedagang menahan napas, beberapa menunduk dalam ketakutan, sementara yang lain mencengkeram dagangan mereka takut ikut terseret dalam pertarungan. Udara dipenuhi ketegangan, setiap gerakan Pak Samin menjadi tontonan hidup yang mendebarkan. Ledakan amarah kakek itu bukan sekadar kemarahan biasa, melainkan pelepasan puluhan tahun kesabaran yang diinjak. Ia tidak lagi menahan diri. Dengan satu sapuan tangan lagi, Bargo terhempas ke meja dagangan, kursi-kursi berantakan. Anak buahnya lari tunggang langgang, ketakutan akan kekuatan yang baru mereka saksikan. Dan di tengah kekacauan itu, Pak Samin berdiri dengan napas berat, matanya menyala, tubuhnya meski renta, kini penuh kewibawaan. Pasar yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini menatapnya dengan rasa kagum dan lega. Tanda jelas sudah ada, kekuasaan para preman mulai goyah, dan legenda Bajra Hitam kembali muncul di lorong-lorong pasar. Setelah ledakan amarah Pak Samin, Bargo dan anak buahnya benar-benar panik. Mereka yang semula berjalan dengan angkuh kini tercekat oleh rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tubuh mereka gemetar, keringat dingin menetes, dan tawa yang dulu menggelegar kini hilang lenyap. Pasar yang biasanya riuh kini dipenuhi ketegangan, seakan menunggu keputusan terakhir kakek tua itu. Bargo mencoba mengumpulkan keberanian, berdiri sambil menahan sakit akibat hantaman sebelumnya. Ia melangkah maju, mencoba menakut-nakuti kembali, tapi suaranya bergetar. Kau cuma kakek tua. Kau nggak bisa apa-apa," teriaknya, namun kata-kata itu terdengar lemah bahkan di telinga anak buahnya sendiri. Anak buah Bargo saling berpandangan, ragu-ragu. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah meremehkan kakek tua ini, menganggapnya lemah. Kini mereka menyadari kesalahan besar itu. Sebagian mulai mundur pelan-pelan, mencoba menyelamatkan diri, sementara beberapa lainnya tetap membeku di tempat karena takut mengambil langkah salah. Pak Samin berdiri tegak, napasnya berat namun matanya penuh kewibawaan. Tubuhnya yang renta kini memancarkan aura yang memaksa semua orang tunduk tanpa perlu kata-kata. Setiap gerakan tangannya terlihat terukur, seakan menebar gelombang kekuatan yang menakutkan. Anak buah Bargo mundur beberapa langkah, sementara Bargo sendiri mulai goyah di tempatnya. Teriakan panik terdengar ketika seorang preman yang mencoba maju malah tersandung kotak semir yang tergeletak di lantai. Mereka terjatuh satu persatu, menimbulkan kekacauan kecil di tengah lorong pasar. Pedagang yang menonton dari jauh menahan napas, sebagian mengintip dari balik dagangan mereka dengan kagum, sebagian lain merasa lega karena akhirnya keangkuhan preman mulai runtuh. Bargo menatap Pak Samin dengan campuran takut dan marah. Ia berusaha menatap mata kakek itu,
mencari celah untuk menyerang, tapi tidak ada satupun yang bisa ia temukan. Aura yang memancar dari tubuh Renta itu begitu kuat, membuatnya tak mampu bergerak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang murni, bukan sekadar ragu atau sakit karena pukulan. Pasar pun berubah menjadi medan ketegangan. Semua orang menahan napas, menyaksikan bagaimana preman-preman yang dulu menindas kini kehilangan dominasi. Anak-anak kecil yang sebelumnya lari kini mengintip dari balik kaki pedagang, kagum melihat kekuatan yang muncul dari seorang kakek tua. Bahkan pedagang yang biasa pasrah mulai merasa aman, mengetahui bahwa ketidakadilan mungkin akan segera berakhir. Akhirnya, Bargo memutuskan mundur, menarik anak buahnya pergi dengan cepat. Tawa mereka lenyap digantikan oleh langkah tergesa-gesa dan ketakutan yang terlihat jelas. Pasar kembali sepi, hanya tersisa aroma sayur dan debu di udara. Pak Samin menatap mereka pergi, napasnya masih berat, tapi matanya tenang. Pasar mulai merasakan ketenangan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun hidup di bawah teror preman. Pasar yang tadinya hening kini kembali dipenuhi langkah kaki preman-preman yang tersisa. Mereka yang melihat Bargo mundur kini merasa perlu membuktikan keberanian mereka. Namun aura ketegangan yang tersisa dari ledakan amarah Pak Samin membuat langkah mereka goyah. Mata mereka sering menoleh, waspada terhadap gerakan kakek Renta itu yang berdiri di tengah lorong, siap menghadapi siapapun yang mencoba menantang. Pak Samin menatap satu persatu musuh-musuhnya. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, namun matanya bersinar dengan kewibawaan dan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Ia mengangkat kotak semirnya, bukan lagi sebagai alat, tapi sebagai simbol bahwa ketidakadilan tidak akan dibiarkan tumbuh di pasar ini. Suara napasnya yang berat seakan menebarkan aura kewaspadaan ke seluruh lorong. Salah satu preman yang tersisa, bernama Rico, mencoba mengancam dengan golok kecil di tangannya. "Kakek tua, kau kira bisa menghentikan kami?" teriaknya, namun langkahnya lambat, ragu. Ia merasakan ketegangan yang memancar dari Pak Samin, seperti peringatan tak tertulis bahwa gerakan yang salah bisa berakibat fatal. Pak Samin bergerak secepat kilat. Dengan satu sapuan tangan, golok Rico terlepas dari genggamannya dan meluncur jauh ke lantai. Tubuh Rico terhuyung mundur, tak percaya dengan kelincahan kakek Renta itu. Anak buah yang lain menjerit, menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Pertarungan semakin intens. Pak Samin menangkis serangan demi serangan dengan ketepatan yang menakjubkan. Ia menggunakan kotak, semir dan sikatnya seolah menjadi senjata tambahan. Setiap gerakan terlihat sederhana, namun mengandung kekuatan yang mematikan, membuat para preman yang arogan kini kehilangan kepercayaan diri. Beberapa pedagang menyaksikan dari balik meja dagangan mereka. Mereka terpesona, bahkan ada yang menahan air mata karena kagum. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah ketakutan, dan kini, seorang kakek tua menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan, bahkan oleh tangan yang terlihat lemah. Rico dan preman-preman tersisa mencoba melawan lagi, tapi Pak Samin seperti bayangan yang sulit ditangkap. Setiap serangan mereka gagal, dan ketakutan semakin menguasai diri mereka. Perlahan, satu persatu mereka mundur, menyadari bahwa pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan kasar semata. Di tengah pasar yang kini bersih dari teror, Pak Samin berdiri dengan napas berat namun wajah tenang. Kotak semir di tangannya bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Pasar mulai terasa aman, damai, dan penuh harapan. Semua orang menyadari, hari ini legenda Bajra Hitam kembali bangkit, dan ketenangan yang lama hilang kini mulai menapak kembali di lorong-lorong pasar. Sejak pertarungan sengit itu, pasar perlahan berubah. Pedagang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai menata dagangan dengan lega, tersenyum, dan saling menyapa tanpa rasa cemas. Aroma sayur dan rempah kembali terasa menyenangkan, bukan lagi dibayangi ketegangan. Semua orang tahu, kehadiran Pak Samin telah mengembalikan rasa aman yang lama hilang. Pak Samin duduk di bangku kecilnya, kotak semir di sampingnya. Tubuhnya kurus, wajahnya tua, namun aura yang ia pancarkan kini berbeda, tenang, kuat, dan dihormati. Anak-anak kecil yang semula takut kini berlari mendekat, melihat sosok kakek yang selama ini mereka kenal hanya sebagai tukang semir, tapi ternyata adalah pelindung yang menakutkan bagi para preman. Beberapa pedagang mendekat, menunduk hormat sambil tersenyum. Mereka membawa kotak semir lama atau sikat sebagai tanda penghormatan, simbol bahwa Pak Samin bukan lagi sekadar kakek tua biasa. Ia telah menjadi lambang keberanian dan keadilan di pasar itu. Di sudut pasar,
Bargo dan sisa anak buahnya duduk menunduk, malu dan ketakutan. Mereka sadar bahwa selama ini mereka salah menilai kakek tua itu. Aura ketenangan dan kekuatan yang dimilikinya membuat mereka tidak berani mengangkat kepala. Rasa takut kini telah mengalahkan kesombongan yang sebelumnya mereka banggakan. Pak Samin menatap pasar yang kini ramai namun damai. Ia tersenyum tipis, mengusap kotak semirnya. Hatinya lega karena perjuangan dan kesabarannya terbayar. Ia tahu, ini bukan sekadar kemenangan fisik, tetapi kemenangan moral. Preman-preman yang selama ini menindas kini sadar bahwa kekerasan bukanlah jawaban, dan ketenangan bisa ditegakkan dengan keteguhan hati. Pedagang-pedagang mulai berbicara satu sama lain dengan gembira. Mereka menata dagangan kembali, tertawa, dan bahkan menertawakan ketakutan yang dulu mereka rasakan. Pasar kini hidup dengan ritme baru, bebas dari ancaman preman yang menakutkan. Semua orang merasakan kebahagiaan yang sederhana namun berarti. Pak Samin berdiri, mengangkat tangan seolah memberi salam pada seluruh pasar. Aura kepercayaan diri dan kewibawaannya kini menyelimuti setiap sudut lorong. Semua orang menyadari bahwa hari ini bukan hanya pasar yang selamat, tetapi juga harga diri mereka kembali ditegakkan. Di tengah hiruk-pikuk yang kembali normal, Pak Samin duduk lagi di bangkunya, tersenyum tipis. Kotak semir tua itu tetap ada di sisinya, simbol kerja keras dan keteguhan hati. Pasar telah bangkit kembali, lebih kuat dan damai dari sebelumnya. Dan legenda Bajra Hitam, yang tersembunyi di balik seorang kakek tua tukang semir, kini hidup kembali di hati semua orang. Hari itu, pasar kembali dipenuhi aktivitas. Pedagang menata dagangan, pembeli datang dengan riang, dan aroma rempah serta sayur segar menyebar di seluruh lorong. Namun di sudut pasar, bayangan gelap muncul, sekelompok preman baru yang mendengar kabar tentang keberanian Pak Samin. Mereka datang dengan niat menakut-nakuti dan menguasai kembali pasar. Bargo yang tersisa berdiri di belakang, ragu. Anak buah barunya menatap Pak Samin dengan pandangan penuh takut, tapi mereka mencoba menutupi ketakutan itu dengan langkah menantang. Kakek tua, dengar-dengar kau hebat. Kita lihat saja seberapa hebatnya kau. Salah satu preman mengejek. Suara mereka terdengar kasar, namun sedikit ragu karena aura Pak Samin yang masih kuat terasa menekan mereka. Pak Samin berdiri di bangkunya, napasnya berat namun matanya fokus. Kotak semir di tangannya kini menjadi simbol keteguhan. Ia menatap satu persatu preman yang datang. Dalam hatinya, bisikan lama terdengar, ini adalah ujian terakhir. Jangan biarkan mereka mengacaukan kedamaian pasar. Preman-preman itu maju, namun langkah mereka tidak lagi seangkuh sebelumnya. Setiap gerakan Pak Samin terlihat cepat dan tepat, membuat mereka menahan diri. Beberapa mencoba menyerang, tapi hanya dengan satu sapuan tangan, serangan mereka sia-sia. Ketegangan memenuhi lorong pasar, pedagang menahan napas, menonton dengan mata terbelalak. Mereka menyadari, ini adalah pertarungan penentu yang akan menegakkan ketenangan di pasar untuk selamanya. Anak-anak yang sebelumnya bersembunyi kini menatap dari jauh, kagum pada kakek tua yang berdiri dengan penuh kewibawaan. Bargo mencoba memimpin serangan, namun setiap langkahnya dibalas dengan gerakan tepat Pak Samin. Ia tersandung, terhuyung, dan hampir jatuh di depan mata anak buahnya sendiri. Ketakutan mulai muncul lagi, dan aura kemenangan Pak Samin makin terasa. Dalam beberapa menit, preman-preman yang tersisa mulai mundur. Mereka menyadari bahwa pasar ini bukan lagi tempat untuk menindas. Kegigihan dan kecerdikan Pak Samin, meski tubuhnya renta, membuat mereka sadar bahwa ketenangan tidak bisa diganggu. Pasar akhirnya benar-benar tenang. Pedagang kembali tersenyum lega, anak-anak bermain dengan riang, dan suara tawar-menawar kembali terdengar. Pak Samin duduk kembali di bangkunya, kotak semir di sisi, napasnya berat tapi wajahnya penuh ketenangan. Hari itu, pasar pulih sepenuhnya, dan legenda Bajra Hitam benar-benar kembali, memastikan bahwa ketenangan dan keadilan tetap bertahan. Pasar kini benar-benar berbeda. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan teror preman kini berubah menjadi tenang dan damai. Pedagang menata dagangan mereka dengan wajah tersenyum, saling menyapa, dan berbicara dengan riang. Anak-anak berlarian dengan gembira, sementara orang dewasa menatap ke arah Pak Samin dengan rasa kagum dan hormat. Seorang pedagang sayur maju, membungkuk hormat di depan kakek tua itu. Pak Samin, selama ini kami takut, tapi kini berkat Bapak, pasar ini aman. Terima kasih, ucapnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu bukan hanya mewakili rasa syukur,
tapi juga pengakuan bahwa seorang kakek renta telah menegakkan keadilan. Satu persatu pedagang mendekat, membawa hadiah sederhana, buah, sayuran, atau hanya sekadar ucapan terima kasih. Semua ingin menunjukkan penghormatan mereka, bukan hanya kepada kakek tua itu, tapi juga kepada keberanian dan keteguhan hati yang telah mengubah pasar selamanya. Bargo dan anak buahnya yang tersisa menatap dari jauh, wajah mereka penuh rasa malu. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai Pak Samin. Seorang preman tua, yang sempat memimpin gengnya, menggeleng dan berkata, "Kakek tua ini bukan sekadar tukang semir, dia adalah legenda yang seharusnya kami hormati." Pak Samin duduk di bangkunya, wajahnya tenang, namun matanya bersinar penuh kebijaksanaan. Ia menatap pedagang-pedagang itu, tersenyum tipis. "Aku hanya ingin ketenangan pasar ini. Kalian semua bekerja keras untuk hidup, dan tidak pantas hidup dalam ketakutan," ucapnya dengan suara lirih tapi tegas. Beberapa anak kecil mendekat, membawa sepatu mereka untuk disemir. Mereka tersenyum, kagum pada kakek yang selama ini mereka lihat sebagai sosok biasa, tapi kini terlihat sebagai pelindung. Pak Samin menunduk, menyemir sepatu satu persatu dengan hati-hati, sambil tersenyum hangat. Suasana pasar semakin hangat, semua orang merasa aman, damai, dan penuh rasa syukur. Pak Samin telah menunjukkan bahwa keberanian dan keteguhan hati, meski datang dari sosok yang terlihat lemah, bisa menegakkan keadilan dan mengubah hidup banyak orang. Di tengah cahaya senja yang hangat, Pak Samin menatap pasar yang kini pulih sepenuhnya. Kotak semirnya tetap di sisi, simbol kerja keras dan kesabaran. Semua orang tahu, hari ini legenda Bajra Hitam bukan lagi cerita masa lalu, ia hidup di tengah mereka, sebagai pelindung yang tak tergoyahkan. Senja mulai menurunkan sinarnya, menyelimuti lorong pasar dengan cahaya hangat. Suasana yang sebelumnya mencekam kini sepenuhnya berubah menjadi damai. Pedagang menata dagangan terakhir mereka, anak-anak bermain riang, dan aroma rempah serta sayur segar memenuhi udara. Pasar terasa hidup, bebas dari ketakutan yang sebelumnya menguasai hati semua orang. Pak Samin duduk di bangku kecilnya, kotak semir tua di sampingnya. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, namun aura yang ia pancarkan kini membawa ketenangan dan rasa aman. Setiap mata yang menatapnya kini dipenuhi rasa hormat. Ia bukan lagi hanya tukang semir, melainkan pelindung pasar yang telah menegakkan keadilan dengan keteguhan hati dan keberanian. Bargo dan anak buahnya yang tersisa telah pergi, tak berani kembali. Mereka sadar bahwa dominasi mereka di pasar telah berakhir. Ketakutan yang mereka rasakan adalah pelajaran berharga tentang kesombongan dan kekerasan yang tak beralasan. Pasar kini aman, bebas dari teror, dan para pedagang kembali bisa bekerja dengan tenang. Pedagang mulai saling bercerita, tertawa, dan menyapa satu sama lain tanpa rasa takut. Anak-anak kecil berlari di antara meja dagangan, bermain dan tertawa, sementara orang dewasa mengobrol dengan riang. Kehidupan pasar yang sebelumnya tertindas kini kembali penuh harapan. Pak Samin menatap kotak semirnya, tersenyum tipis. Ia sadar bahwa perjuangan ini bukan tentang kekerasan semata, tetapi tentang keteguhan hati dan keberanian untuk membela yang benar. Ia telah membuktikan bahwa bahkan sosok yang terlihat lemah sekalipun bisa menegakkan keadilan dengan prinsip dan keberanian. Di lorong pasar, suara langkah kaki terdengar ringan dan damai. Semua orang kini tahu, bahwa mereka tidak sendirian, ada Pak Samin yang menjaga ketenangan dan keadilan di tengah mereka. Aura kebaikan dan kewibawaan yang ia pancarkan menjadi pelajaran bagi semua, bahwa kesabaran bisa digabung dengan keberanian untuk menciptakan perubahan. Saat matahari hampir tenggelam, Pak Samin berdiri perlahan, menatap seluruh pasar yang kini pulih. Ia menarik napas panjang, merasa lega. Semua yang dulu hidup dalam ketakutan kini bisa tersenyum, bekerja, dan merasakan kebebasan. Pasar kembali menjadi tempat yang aman dan harmonis. Di tengah senja yang damai, Pak Samin duduk kembali, kotak semir di sisinya, tersenyum sambil menatap lorong-lorong pasar. Hari itu, legenda Bajra Hitam yang tersembunyi di balik seorang kakek tua tukang semir benar-benar hidup kembali. Pasar kembali tenang, damai, dan semua orang belajar bahwa keberanian, keteguhan hati, dan keadilan bisa mengubah dunia, walau hanya di lorong pasar sederhana.